nantinya apabila Presiden mengeluarkan Kepres, lalu juga DKI tidak menjadi DKI lagi, dari sisi hukumnya apa sih Pak yang sebetulnya akan berubah? Kalau kita lihat polisi pembentukan undang-undang sekarang ini, itu kan DKI mau dijadikan daerah khusus Jakarta doang, bukan lagi daerah khusus ibu kota kan. Selama ini kan DKI, sekarang diubah menjadi DKJ gitu ya. Tapi di situ justru jadi soal juga sebenarnya. Yang sebegini jauh sebenarnya mereka belum sajikan apa yang membuat Jakarta masih tetap diberi status sebagai daerah khusus. Kalau undang-undang DKI itu kan statusnya karena Jakarta inilah tempat pemerintahan pusat Republik Indonesia beroperasi. Jakarta ini tempat Republik Indonesia yang kita cintai ini memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Semuanya berproses dari sini, dan itulah yang menjadi dasar Jakarta diberi status sebagai daerah khusus. Kalau nanti akan tiba saatnya ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke IKN. Ke sana kan. Betul, Jakarta tetap saja sebagai daerah yang padanya kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Cukupkah itu saja dijadikan alasan untuk menjadi sandaran Jakarta dijadikan daerah khusus? Itu memang debat. Dan debat itu debat politik. Nah, oleh karena debat politik, maka sangat tergantung pada level rasionalitas dari dua entitas yang membuat undang-undang itu, yaitu pemerintah dan DPR. Kalau dua-dua bersepakat misalnya, oke, cukup saja, walaupun tinggal Jakarta sebagai daerah yang di tempat ini kemerdekaan kita proklamasikan, dan itu cukup untuk menjadikan insentif Jakarta sebagai daerah khusus, oke saja, tidak ada masalah. Bisa jadi polisi lain antara pemerintah dan DPR ini ya, mungkin mereka berpikir bahwa Jakarta ini karena begini kita perlu memberikan insentif. Misalnya kalau Anda berusaha di sini, misalnya Anda tetap berusaha di Jakarta, kita perlu turunkan pajak misalnya. Kita perlu kasih insentif apalagi. Itu juga tidak salah. Kalau itu dapat ditaruh di meja politik perdebatan perundang-undangan, lalu pemerintah dan DPR mendebat lalu bersepakat untuk mengadopsinya atau melembagakannya dalam undang-undang DKJ nanti, itu juga nggak salah. Jadi sangat tergantung pada kebijakan politik dari pemerintah dan DPR mau diapakan ini Jakarta, termasuk dalam bidang-bidang tadi itu. Kalau mau dibikin agar Jakarta terlihat tetap seksi dari segi ekonomi, agar terangsang orang-orang pengusaha untuk tetap stay di sini, bergairah di sini segala macam, ya bikin polisi, misalnya pajaknya diturunkan misalnya, atau kasih memudahkan urusan apa begitu di Jakarta ini. Sehingga dengan begitu maka para pengusaha misalnya, yang oke, tetap happy. Ini medan bagus nih, kita berusaha. Bisa jadi itu. Nah, bagaimana itu dibicarakan, itu ada dan dibicarakan di meja pembentukan undang-undang, sangat tergantung pada pemerintah dan DPR. Saya tidak tahu apakah teman-teman pengusaha itu melakukan lobby misalnya pada pemerintah untuk tolong dong, biar Jakarta ini tetap terlihat sebagai, walaupun tidak lagi jadi ibu kota negara, tapi Jakarta ini terlihat sebagai cewek yang asik begitu, ditatap segala macam. Perlu dong bikin begini. Pengusaha mesti dikasih ini dan segala macam, di bidang ekonomi perlu begini, ini begini segala macam. Oke saja, sangat tergantung pada para pengusaha. Oke, kita tanyakan juga kepada Bu Diana. Bu Diana, dengan tentunya begitu ya tadi disebutkan oleh Pak Magar itu, yang mana bisa saja begitu ya tergantung RUU DKJ seperti apa akan membuat Jakarta ke depannya. Sebetulnya apakah memang Anda juga ikut mendiskusikan pada perancang begitu ya, di sini adalah anggota DPR terkait insentif-insentif yang mana apabila nanti juga terancang pada rancangan undang-undang UU DKJ ke depannya. Silakan Bu Diana. Ya memang Mas, kami diikutkan untuk dengar pendapat ya bahwa usulan-usulan dari pengusaha itu sangat dibutuhkan juga, karena memang kami memberi masukan yang pada prinsipnya adalah walaupun ditinggalkan bukan menjadi ibu kota lagi, banyak hal-hal yang harusnya tetap
dipertimbangkan sebagai pengusaha tidak berarti terkurangi atau terkoreksi produktivitasnya. Karena kebetulan Jakarta itu hanya adalah perdagangan dan jasa bidang-bidang yang ada di Jakarta. Jadi masukan-masukan ini insya Allah undang-undang yang akan nanti lahir itu pastinya tetap memperhatikan kepentingan dari pengusaha. Saya mau bilang sama Ibu nih, kalau bisa gitu ya. Oke, silakan ditanggapi Pak Margarito. Saya nggak tahu apakah Ibu misalnya mengusulkan agar misalnya nih pajak di kafe-kafe yang kemarin sempat ribut itu diturunkan misalnya. Ataukah kalau Ibu, teman-teman pengusaha ini menghendaki katakanlah bekas tanah milik satu atau dikuasai oleh satu kementerian, lalu itu dipakai oleh Ibu, bagaimana sih perlakuan terhadap Ibu gitu, teman-teman pengusaha gitu. Apakah yang kayak gitu itu Ibu mengusulkan atau memberitahukan kepada Presiden atau pemerintah kepada DPR atau tidak gitu, untuk dituangkan dalam undang-undang IKJ nanti? Iya, IKJ gitu, DKJ nanti. Misalnya, apakah yang kayak gitu itu Ibu ajukan ke pemerintah dan atau kepada DPR atau tidak untuk dimasukkan ke dalam undang-undang? Karena pengusaha kan kemarin kan waktu pajak apa tuh? Pajak hiburan. Pajak hiburan. Mau dinaikin kan sempat ribut tuh. Nah, apakah yang kayak gitu Ibu bicarakan apa enggak? Sehingga pemerintah itu atur, tolong dong pajak hiburan itu jangan gede-gede gitu nanti di Jakarta. Flatnya begini gitu ya. Pajak di bidang ini jangan dong begitu dong, begini aja deh. Diatur dalam undang-undang itu. Nah, saya tidak tahu apakah Ibu teman-teman di Kadin ya, Kadin DKI itu melakukan itu atau tidak, saya nggak tahu gitu. Oke, baik, maksudnya adalah bulir-bulir yang tentunya Anda Bu Diana didiskusikan begitu ya di ruang DPR RI. Silakan Bu Diana. Ya Mas, memang masukan-masukan dari kami diantaranya adalah kemarin yang mengenai pajak hiburan yang begitu naiknya sampai dengan 75%, itu memang masukan-masukan juga dari pengusaha. Tapi kita tahu bahwa sebenarnya DPR pun memberikan peraturan-peraturan yang baru itu juga melihat dari kepentingan dua sisi, baik itu untuk pemerintah maupun untuk pengusaha sendiri. Jadi seperti yang disampaikan tadi, pertanyaannya adalah apakah masukan-masukan yang seperti itu jelas? Memang kami memberikan masukannya adalah kami butuh insentif. Dalam hal ini pasti pajak. Kemudian kalau pun ditinggalkan, kami mempertanyakan harus ada kejelasan bahwa yang ditinggalkan ini apakah bisa dipergunakan oleh swasta dan bagaimana teknis pelaksanaannya seperti apa, itu juga kami memberikan masukan. Itu Mas, Pak Margarito. Nah, yang kayak gitu itu tuh. Itu yang perlu dibicarakan itu. Baik. Nah, aset-aset kementerian itu kami mau gunakan. Gitu. Nah, dimungkinkan untuk digunakan. Jangan dibikin rumit misalnya, begitu ya. Supaya teman-teman pengusaha ini kan nggak mau yang rumit-rumit gitu, dan pasti gitu. Nah, yang tidak mau, yang agar tidak rumit dan kepastian itu ada, maka itu mesti ditulis dalam undang-undang. Nah, ibu punya kerja itulah kurang lebih begitu. Karena memang masuk dalam kepastian begitu ya, secara berbisnis. Teman-teman pengusaha itu kan butuh kepastian dan kepastian dan kejelasan prosedur. Nah, kepastian dan kejelasan prosedur itu perlu ditulis dalam undang-undang supaya mereka ini lah berusaha. Tentunya kami berharap yang terbaik begitu ya dari perancangan RUU DKJ ini.